my YouTube channel. Hari ini aku mau ngebahas ke kalian tentang beberapa kesalahan aku di masa lalu yang aku yakin banget bisa jadi pembelajaran buat kamu yang belum merasakan kesalahan ini sehingga aku harus kena denda sekian ratus ribu. Lumayan kan nyebelinnya buat aku, tapi semoga buat kalian jadi pembelajaran. Hari ini aku mau ngebahas beberapa tagihan rutin, ada yang setiap bulan, ada yang setiap tahun, yang jika kamu lalai membayarkannya tepat waktu, maka kamu akan didenda. Dan berapakah nominal dendanya dan kapankah deadline-nya, itu yang mau aku kupas supaya kamu lebih bijak lagi mengelola keuangan kamu. Oke, yang pertama adalah tagihan tiap bulan, yaitu dari perusahaan Pampalija. Buat teman-teman yang menggunakan perusahaan ini, harus diketahui bahwa mereka memberikan denda jika tidak membayar sebesar 10.000. Ini yang aku alami ya, ketika aku membayarkan tagihan buat mamaku di Jakarta. Jadinya bisa berbeda nominal dendanya tergantung sama daerah atau kota kalian. Bahkan aku tadi baca artikel kalau Sulawesi mau bikin dendanya 50.000 gitu kan. Jadi hati-hati ya. Nah, ini deadline-nya setiap tanggal 20, tapi sampai tanggal 25 masih dikasih batas bayar. Lewat dari tanggal 25 kena denda. Oke? Yang kedua yaitu tagihan listrik PLN. Khusus buat teman-teman yang tidak pakai token. Nah, deadline itu setiap tanggal 20. Jadi hati-hati kalau udah tanggal 20 harus langsung cepat-cepat bayar. Jika tidak, maka teman-teman akan diputus aliran listriknya. Yang ketiga yaitu denda dari PBB rumah. Jadi buat teman-teman yang udah punya rumah, itu harus dibayarkan PBB-nya atau pajak bumi dan bangunannya. Itu deadline-nya tanggal 31 Agustus. Jika terlambat, akan ada konsekuensi-konsekuensi khusus. Di antaranya adalah batas bayarnya adalah tanggal 29 Oktober tahun 2021, sedangkan jika kamu terlambat, kamu akan kena denda 2% per bulannya. Sedangkan nominal tiap PBB tiap orang itu kan beda-beda ya, tergantung lokasi rumahnya juga, tergantung besarnya rumah juga. Bahkan pada daerah-daerah tertentu dipersulit dengan tidak bisa bayar lagi secara online, jadi harus ke kantor pusatnya lah gitu intinya. Jadi ribet, gak bisa bayar online lagi. Soalnya aku pernah itu nunggak 2 atau 3 tahun gitu ya, waktu suamiku baru beli rumah ini. Aku nggak tahu gitu kan, ternyata udah terakumulasi 3 tahun belum dibayar. Jadinya aku harus ke kantor pajaknya gitu kan, nggak bisa dibayarkan secara online ya. Hati-hati untuk PBB. Yang keempat yaitu BPJS Kesehatan. Sebagaimana kita tahu kalau deadline pembayaran BPJS Kesehatan itu setiap bulannya adalah tanggal 10. Tapi kalau kamu bayar di atas tanggal 10, sebenarnya belum terasa banget dendanya. Yang paling terasa ketika kamu bayar itu pindah bulan. Misalnya gini, ini bulan April ya, tanggal 10 harusnya kamu deadline bayar, terus kamu tuh lupa sampai bulan Mei tanggal 1. Artinya kamu bayarnya terakumulasi. Tidak bisa cuman bayar bulan April aja, tidak bisa bayar bulan Mei aja, jadi langsung double gitu. Nah, itu sih buat denda-denda yang kelihatannya cuman sehari 2 hari. Tapi kalau kamu dendanya itu kayak 12 bulan, 24 bulan gitu kan, sampai setahun bahkan, itu ada konsekuensi-konsekuensi khusus lagi yang terlalu panjang kalau aku jabarkan di sini. Intinya diantaranya tuh harusnya ditanggung rawat inap sama BPJS, tapi bayar kena 5%. Apalagi pembayaran BPJS ini berdasarkan banyaknya anggota keluarga dalam satu kartu keluarga. Jadi jangan sampai anggota di kartu keluarga kamu ada 5 orang, 5-5-nya kelas 1, 5-5-nya nunggak, pusing nanti kamu guys. Oke, kamu hati-hati banget dengan pembayaran BPJS Kesehatan ini. Biasanya orang-orang yang bekerja di sebuah perusahaan, di sebuah institusi, itu sudah ditanggung oleh perusahaan tersebut. Jadi bisa jadi salah satu yang meringankan beban untuk bayar BPJS Kesehatan. Berikutnya yang kelima adalah tagihan internet wifi. Oke, setiap orang pasti berbeda tergantung kapan dia bergabung di provider sebuah wifi ini. Aku kasih tahu buat First Media, besarnya denda yaitu Rp30.000. Jadi teman-teman coba dipastikan lagi di tagihan kalian, di wifi yang kalian pilih itu berapa duit.
dendanya supaya tidak terakumulasi dan akhirnya mencekik. Oke? Berikutnya yang terakhir adalah denda dari kelalaian mengisi SPT tahunan. Oke, SPT tahunan ini sebenarnya bukan biaya rutin, jadi nggak ada mereka menyuruh kita bayar, tapi menyuruh kita mengisi kewajiban untuk mengisi SPT tahunan. Tapi pengalamannya aku pernah lalai teman-teman, jadi aku kena denda 100.000 gitu. Kapan sih deadline-nya? Tergantung keadaan di tahun itu. Kayak pandemi kemarin itu kayaknya setahu aku SPT-nya diperpanjang gitu kan. Nah jadi teman-teman kalau misalnya udah tahu nih kapan pengisiannya, terus udah tahu kapan deadline-nya, mendingan cepat-cepat isi deh, karena mau tahun berapapun teman-teman akan dikejar. Bener-bener aku tuh tahun 2019 kena denda 100.000, tapi aku tuh kayak berusaha udah ntar juga lupa ya, nggak inget gitu kan. Tapi ternyata di tahun 2020 aku nggak bisa login gara-gara aku masih punya denda yang harus dibayarkan dulu. Jadi mendingan mulai diatur lagi waktu-waktu pengisiannya, SPT-nya. Kalau memang bisa digabung sama suami, bisa juga kan ya, NPWP bergabung sama suami gitu, supaya tidak ada duit yang mubazir keluar. Gitu teman-teman, sekian warning dari aku supaya bikin kamu yang dengar lebih bijak lagi mengelola keuangan, menghafal, apalagi ibu-ibu nih ya, sampai aku, kita harus ngapal banget kapan sih deadline pembayaran supaya tidak ada denda-denda bocor-bocor 100.000, 200.000, besar juga loh lama-lama. Kalau mau komen boleh, aku tunggu. Ini Instagram aku kalau kita mau ngobrol juga. See you on my next video. Keep in touch, please like, comment, dan subscribe. Thank you guys. See you on my next video. God bless you all. Bye-bye.